Perang di Timur Tengah membuat ratusan peserta ziarah dan napaktilas perjalanan Yesus Kristus tertunda ke pulangannya ke tanah air. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pastor Paulus Juju Junaidi OSC, pembimbing rohani ziarah dari Amman, Yordania. Selamat sore Pastor, sewaktu Jakarta. Apa kabar Anda? Halo, selamat sore. Puji Tuhan, kami baik. Mhm. Sekarang berada di Kota Amman, sementara di lobi Hotel Girasa di Amman, Yordania. Ya, bisa diceritakan apakah masih tertahan di sana? Belum bisa pulang ke tanah air? Ya, kami sudah sekitar 4 malam di sini tertahan karena penerbangan di Kota Amman ini rupanya ditutup. Mhm. Kemudian baru tadi siang kami mendapatkan kabar bahwa kami harus bergegas ke perbatasan di Akaba. Mhm. Setelah itu menginap 1 malam di perbatasan, kemudian besok harus lanjut ke Mesir. Kemudian di Mesir menginap 1 malam lagi karena ada berita pemberangkatan tanggal 8. Itu menggunakan Turkish Airlines. Itu Emirates yang membantu keberangkatan kita juga. Begitu. Ya, sedianya Sementara yang kapan harus harus berangkat pulang dan berapa hari tertahan sejauh ini di sana, Pastor? sejauh ini kami dari tanggal 1 itu sudah di Jordania. Mhm. Itu juga sudah tertahan karena penerbangan sudah ditutup semuanya, dan kami selama di Jordania juga menunggu kabar untuk keberangkatan. Kemarin tanggal 3 sudah ada kabar dibuka Dubai, tapi rupanya di-cancel lagi. Di Jordanianya rupanya ditutup, dan maskapai yang ada di Jordania ini yang terbang hanya Royal Jordan. Oke. Dan itu pun ke Jeddah kalau nggak salah, di Arab gitu. Tapi proses pemulangan atau refund tiket dilakukan begitu ya dari pihak maskapai? Ya, dari pihak maskapai digratiskan karena situasi ini. Untuk pemindahan jadwal segala macam digratiskan karena situasi. Oke. Begitu. Apa bentuk tanggung jawab dan juga perlindungan dari pihak KBRI di sana untuk teman-teman peserta tour travel? Kemarin tanggal 4 Maret ada perwakilan dari KBRI datang ke hotel kami, mengunjungi WNI yang terutama yang grup ziarah ini yang tertahan di hotel di Yordania, mengunjungi, memberikan peneguhan, juga memberikan informasi terkait penerbangan, juga situasi yang terjadi di Yordania ini. Sebenarnya di Yordania ini relatif aman dari perang dan sebagainya, tetapi yaitu berdampak kepada penerbangan dan segala macamnya di sini, begitu. Oke. Jadi mereka memberikan peneguhan dan memberikan informasi terkait informasi yang terupdate begitu dari KBRI. Ya, berapa tepatnya jumlah peserta tour travel ini, Pastor? Kalau saya sendiri 16 orang, tapi rupanya data di KBRI ada sekitar 200-an lebih. Dan pasti itu dari grup yang lain, ada yang berjumlah 20, ada yang 30, mungkin sudah lapor ke KBRI gitu. Oke, apakah semua ditanggung akomodasi penginapan selama tertahan di sana oleh pihak agen travel ataupun dari KBRI? Puji Tuhan yang menanggung dari agen travel. Saya dari agen travel Gracia Tour, puji Tuhan menanggung, juga bertanggung jawab untuk keselamatan, juga untuk penginapan dan sebagainya kami di sini. Ya, kalau bisa diceritakan suasana di Yordania seperti apa di tengah eskalasi Timur Tengah? Kalau Jordania sendiri relatif aman, cuman memang sering terdengar sirine, mungkin itu drone atau misil lewat, tapi hanya lewat saja, tidak sampai ke Jordanianya. Relatif aman sekali, bahkan di kota Amman ini saya jarang mendengar sirine, tetapi kemarin di kota Petra itu lebih sering lagi karena lebih dekat ke laut, itu lebih sering terdengar sirine. Dan yang paling parah sebenarnya kami ketika di Israelnya itu, ketika hari kedua di Israel, kami sedang berziarah di Yerusalem, itu persis sirine bunyi sangat keras sekali, artinya serangan sangat dekat, dan itu
kami melihat misil rudal itu lewat di atas kami dan seperti di video tadi, kami harus bertiarap karena efek dari ledakan itu yang paling berbahaya. Oke, ya langsung tiarap begitu ya untuk refleks dengan kondisi tersebut. Betul. Apakah ada Ya. himbauan khusus saat kejadian oleh mungkin konsulat jenderal atau KBRI di sana? Kalau KBRI kami tidak menghubungi KBRI di sana, tapi kalau yang ketika kami di Israel itu kami harus dianjurkan keluar segera dari Israel karena supaya situasinya lebih aman. Kalau di sini dari KBRI menyarankan dua sebenarnya kemarin tetap stay di aman ini sambil menunggu jadwal penerbangan buka kembali. Lalu yang kedua adalah kita mencoba ke Mesir karena di Mesir lebih relatif banyak penerbangan, terutama juga Turkish Airlines ada di situ. Jadi lebih besar kemungkinan untuk bisa kita pulang dari Mesir. Jadi kita harus kembali ke Mesir yang menempuh perjalanan sekitar 11 jam dari Yordania ini. Kalau Pastor mendapat informasi selain dari rombongan Pastor, apakah ada lagi rombongan lain yang masih mungkin belum ada kepastian hingga kini akan diberangkatkan dari Mesir ke Indonesia? Kalau semenjak sampai siang ini sudah ada rombongan yang berangkat ke Mesir menggunakan bis. Dan itu juga saya dengar dari tour leader rupanya juga itu dibantu oleh KBRI dari sini. Baik. Dibantu. Jadi itu yang sementara terupdate. Oke, jam berapa akan berangkat sebentar lagi dari Yordania ke Mesir melalui darat? Rencana jam 1:30 ini kita akan berangkat ke perbatasan di Aqaba, itu sekitar 4,5 jam. Oke. Lalu kita menginap sekitar 1 malam di perbatasan, paginya kita berangkat ke Mesir yang menempuh sekitar 6,5 jam. Baik. Gitu. Adakah himbauan kepada mungkin calon jemaat yang nanti akan juga berniat untuk tur religi? Apakah ada himbauan khusus dari Anda? Apakah ada peluang untuk berangkat dalam waktu dekat ke sana, ke Yerusalem? Kalau melihat situasinya, lebih baik ditunda terlebih dahulu, karena situasi udara juga sedang tidak baik-baik saja. Kemudian di Israel sendiri, seperti di berita juga banyak tempat wisata religi juga ditutup. Kami juga harusnya 5 hari tapi hanya 2 hari karena semua tempat ditutup. Jadi lebih baik di cancel, mungkin sambil menunggu keadaan membaik kembali, barulah mungkin bisa dicari opsi untuk keberangkatan kembali. Ya. Gitu. Terakhir, apakah sudah diberitahu ke keluarga di rumah dan juga teman-teman rombongan, apakah sudah tidak panik nampaknya karena ada laporan-laporan juga nih banyak yang tertahan di Timur Tengah, keluarganya panik di Indonesia, Ya. Pastor? Ya, saya sendiri kemarin sudah membuat video semacam klarifikasi untuk mengabari keadaan kami di tempat ini. Pokoknya untuk keluarga semua tetap jangan panik. Yang paling penting adalah doakan supaya kami bisa pulang dengan selamat, penerbangan dibuka kembali, itu saja. Jadi kalau memberikan berita-berita yang mungkin ada sebagian berita yang hoax itu semakin membuat kami panik dan cemas. Jadi yang paling penting adalah doakan doa bersama untuk keselamatan. Ya, kami doakan semoga perjalanan pulangnya akan selamat sampai tujuan di Indonesia dan juga sehat selalu bersama teman-teman yang ikut tur religi travel di sana. Terima kasih. Pastor Paulus Juju Junaidi OSC, pembimbing rohani ziarah. Selamat sore waktu Jakarta. Terima kasih.